Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kesempurnaan puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha baik, maha dekat, maha menguasai segala-galanya dengan sempurna. Dialah Allah yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat, dan menggenggam segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, tanpa bisa dicegah, dihalangi siapapun. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, walaupun bergabung seluruh makhluk seisi alam ini menginginkannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berikut ini kembali disampaikan 7 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini penting sekali. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban. Ada 7 wasiat beliau dalam sebuah hadis yang panjang. Kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku akan 7 hal. 1. Mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Jadi ini wasiatnya, bukan mencintai orang kaya dan selalu dekat dengannya, tapi yang dicintai itu adalah orang miskin. 2. Beliau memerintahkan aku agar melihat kepada orang yang di bawahku, tidak melihat kepada orang yang di atasku. Artinya pada urusan dunia ini lihatnya kepada yang lebih, yang kurang dari kita, ke bawah. 3. Beliau memerintahkan aku agar menyambungkan silaturahimku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. 4. Aku dianjurkan memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. 5. Aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran sekalipun pahit. 6. Beliau berwasiat kepadaku agar aku tidak takut dengan celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. 7. Beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Mau hafal di luar kepala, pakai jembatan keledai, pakai teknik. Begini tekniknya ya. 1. Sapu. Bayangkan sedang nyapu bersama-sama saudara kita yang sedang miskin. Jadi kalau udah ingat 1, ingat sapu. Ingat sapu, ingat kita lagi nyapu sama-sama saudara kita yang miskin. Kita mencintainya dan kita bergaul dengan. Dan periksa di hati kita, berapa banyak orang miskin yang jadi teman kita, yang kita cintai, yang kita perhatikan dan bergaul dengannya. Semuanya ini, semuanya mikir langsung berapa banyak. Ada tidak teman-teman kita yang miskin, yang kita ada di hati kita dan kita pikirkan dan kita dekat dengan. 2 kuda. Kuda lihatnya ke atas ke bawah. Nah sudah, itu aja sekarang ya. Jadi kalau ingat 2, ingat kuda. Kuda lihat ke bawah. Lihatlah ke bawah. Lihat ke saudara-saudara kita yang memang secara dunianya dititipinya di bawah.
Tapi kalau kepada kesolehan, keilmuan, lihatnya ke atas. Lihat yang lebih bagus ibadahnya, lihat yang lebih banyak ilmunya, lihat yang lebih mulia akhlaknya. Itu standarnya harus ke atas sehingga kita naik nanti. Tapi kalau lihat duniawi, lihat ke bawah. Kalau saudara lulusan SMP, lihat yang tidak sekolah gitu. Kalau punya motor, lihat yang naik sepeda. Kalau punya sepeda, lihat yang naik roda 3. Gitulah. Lihatnya ke bawah. Supaya apa? Syukur. Karena karunia Allah itu ditambah bukan karena kita banyak keinginan, karena kita banyak bersyukur. Jadi makin melihat ke bawah itu, jatuhnya kita akan syukur terhadap apa yang Allah beri. Dan rasa syukur ini mengundang tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, segitiga. Kalau segitiga nyambung, artinya apa? Nyambung silaturahim. Nah ternyata segitiganya teh kasar sebagian. Sambung silaturahim walaupun dengan yang kasar kepada kita. Kalau kita nyambung silaturahim dengan yang baik ke kita, ya nggak aneh. Kan ada orang baik kepada orang baik, itu memang tidak aneh. Tapi kita baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, itu sudah lebih tinggi derajatnya. Dia biasa aja ke kitanya, cuek gitu ya, tidak nyakitin tapi cuek. Nah kita nyambungkan silaturahim dengan orang seperti itu sudah lebih bagus. Kalau kita suka silaturahim sama dengan yang ngasih kue, traktir mah itu mah ada maunya ya. Biasanya makin rajin orang ngasih, kita makin sering nge-WA, nelpon karena nunggu-nunggu gonimah ya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak nyapa, yang tidak berbuat jelek, cuma tidak berbuat baik, itu sudah lebih bagus. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah kita berbuat baik kepada orang yang kurang baik ke kita. Nyambung silaturahim. Kita senang ketemu, salam, ngirim makanan, menyapa. Nah, ini sudah lebih bagus. Ini nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar. Ayo, periksa sekarang teman-temannya. Siapa yang sering kita silaturahmiin? Kalau kita sering silaturahmi kepada yang suka traktir, bukan silaturahim. Itu pengen ditraktir namanya. Siapa yang paling sering kita kontak, kita telepon, kita WA? Orang kaya, orang yang punya uang, orang yang suka ngasih, atau yang tidak punya? Nah itu periksa. Sukakah kita sekarang nyambung silaturahim kepada orang yang tidak nyapa? Sukakah kita nyambung silaturahim dengan orang yang perilakunya kurang nyaman buat kita? Harusnya kita berani itu. Baru ini mengamalkan hal yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Satu, sapu apa? Ayo jawab hadirin. Mencentil dan bergaul dengannya. Dua, kuda. Dan melihat orang yang di bawah kita dan tidak melihat orang yang di atasku. Jadi kalau keduniawi ya. Tiga, segitiga. Sambungkan silaturahim. Ya, walaupun mereka berlaku kasar. Yang keempat, ketupat. Ketupat ya enggak? Nah, kita nggak bisa makan ketupat kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah, ya kan? Dan mungkin kita makan ketupat tanpa pertolongan Allah. Nah, ayo makan ketupat, jadi mengatakan perbanyak la haula wala quwata illa billah. 4 ketupat itu jembatannya. 5 delima. Delima itu buah-buahan dimakan. Di mana yang kelima? Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Nah ini delimanya rada pahit ya. Jadi pas makan 5 delima, katakan delima ini pahit ya. Udah makan delima ternyata pahit. Katakan kebenaran itu walaupun
pahit. Jembatannya delima, delimanya pahit, ya. Keenam, senam. Nah, kita lagi senam dakwah. Sambil senam kita sambil berdakwah, dicela. Nah, jangan takut ya. Tetap dakwah. Jadi ada tempat senam kita dakwah. Jangan takut dicela dalam berdakwah. 7, baju. 7, baju. Melarang aku meminta-minta. Nah, kita tidak boleh minta-minta baju ke siapapun, ya. Ke orang-orang tidak boleh. 1, apa? Mencintai, yang jangan dicampur 1 dengan 3 bersilaturahmi dengan orang miskin yang kasar, terbalik hadirin. Satu, mencintai orang miskin dan bergaul. Langsung kita mikir berapa banyak orang miskin yang jadi sahabat kita. Tanda cinta tuh banyak diingat, banyak disebut. Dan seberapa banyak kita berkorban untuk orang miskin. Jadi ingin dekat dengannya, lalu apa yang kita lakukan? Kita ngasih sesuatu tidak? Beras, makanan, uang, permi, apa aja lah yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kuda melihat ke bawah. Nah, sekarang lihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Lihat mobil yang lebih bagus, mobil yang lebih jelek. Nah, kalau kita lihat yang bagus terus, maka yang jelek mobil kita, motor kita. Lihat motor orang, duh bagus, jelek langsung motor kita tuh, enek aja bawaannya. Padahal belum lunas, ya. Hidung, lihat yang lebih mancung atau hidung Petruk atau Semar. Kalau lihat Petruk, udah demes kita ini, ya. Iya serius ini hadirin. Sederhanakan aja dari wasiat ini. Sekarang apa yang selalu kita lihat? Rumah orang yang megah, besar, atau rumah-rumah yang kumuh sederhana. Nah, kalau kita lihat yang besar-besar, rumah kita jadi peti. Bapak coba lihat istri, ya. Kenapa ketawa? Mending nggak akan disebutin. Ya, Bapak harus sering bergaul dengan santri masa keemasan, ya. Jadi istrinya muda terus gitu, ya. Kalau gaul dengan para mahasiswi, istri jadi tua, itu repot, Pak. Kurang nyambung hadirin, ya. Sama ibu nonton sinetron terus, yang aktornya, pemainnya teh ganteng-ganteng, muda-muda. Pas meliri ke kanan, si bapak lagi wow, gitu. Jadi horor lihat suami. Ini dosa ya, Bu. Yang halal tuh suami peot-peot gaya apa ya? Serius nih hadirin. Salah membandingkan, salah kehidupan. Saya dulu pernah sebelahan sama Pak SBY. Kerasa itu kecilnya tuh, Pak. Tapi pas sebelahan sama Pak Yusuf Kala, ya biasa aja kita. Ayo lihatnya ke bawah dunia. Jalan-jalan tuh ke rumah sakit, jalan-jalan tuh ke ruang gawat darurat, ya, ke kuburan. Itu yang menghidupkan hati. Silahkan jalan-jalan ke tempat rumah-rumah orang kaya. Pulang ke rumah teh asa masuk ke liang lahat. Serius. Kali-kali lihat nggak apa-apa, ya, supaya pengen tahu beratnya hisab. Tapi kalau lihat ke bawah tuh lebih syukur. Ini serius diamalkan, ya. Ibu lihat tas yang bagus, tas ibu jadi kurang bagus. Lihat kantong kresek, nah, tas ibu jadi bagus. Gelang, ibu lihat gelang berlian, ibu jadi malu punya gelang emas. Tapi ibu lihat karet gelang, nah, ibu pengen main spintrong, ya.
Tiga, segitiga apa? Sambung. Ayo langsung kita mikir. Lama ini kita suka silaturahim tidak? Hanya siapa yang paling sering kita kontak, siapa yang paling sering kita datengin, kita sapa, kita telepon, tanya di hati kita. Kalau hanya ngedatangi orang-orang yang suka berbuat baik ke kita, hati-hati, jangan-jangan kita lagi menjilat sama beliau, lagi pengen dikasih sesuatu, terus berbuat baik. Tapi di hati kita tuh bukan pengen silaturahim, tapi pengen dapat sesuatu lagi. Hati-hati nih, jangan siasat ya. Boleh silaturahim, tapi jangan karena berharap, karena yang ketujuh tadi ya. Cari sekarang siapa yang netral-netral sama kita dan kita mau ngedatenginnya. Itu harus mulai dilacak nih teman-teman. Siapa yang jarang nyapa, kita mulai nyapa. Lebih hebat lagi ini yang ketiga. Cari nih diidentifikasi siapa teman tetangga yang rada-rada ke kitanya kurang suka, pernah berbuat sesuatu yang membuat hati terluka lah. Ayo mulai ngirim silaturahim. Supaya apa? Supaya dia baik? Enggak. Supaya mengamalkan sunnah Rasul saja silaturahim. Toh baik mada Allah yang ngebulak balik hati. Kalau kita niatnya supaya dia jadi baik ke kita, maka kalau dia belum baik jengkel. Dasar bebal, udah dikirim, udah disilaturahim gak mempan. Dasar berhati batu. Dia batu, kita baja ya. Jadi harus identifikasi. Ayo, siapa yang sering kita telepon, yang sering di WA, sering dikontak. Kalau ngontaknya sama yang kira-kira dianggap menguntungkan, itu sebetulnya bukan silaturahim yang asli, itu ada maunya. Kata orang ada udang di balik batu, gak ada badak di balik kerikil. Terlalu jelas. 4, nyam apa ketupat? La haula wala quwata illa billah. Itu perbendaharaan sorga. Jadi kalau kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, kita harus sadar kita dan orang lain itu tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Bahkan kita tidak bisa menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Bahkan kita tidak bisa melakukan taat tanpa pertolongan Allah. Coba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Tuh, itu pelajarannya. Untuk sholat aja kita tidak ada daya tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Tidak ada kesuksesan dalam bentuk apapun tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ayo sekarang mau pergi, la bismillahi tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwata illa billah. Apapun. Dan ini bukan hanya di lisan, harus masuk di hati. Tanpa kekuatan dari Allah tidak ada. Tidak ada sukses tanpa pertolongan Allah, tidak ada ibadah tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa kita menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Juga orang tidak bisa nolong kita tanpa pertolongan Allah. Dokter tidak bisa jadi jalan kesembuhan, orang tidak bisa membantu menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Harus masuk ke hati bahwa makhluk itu tidak ada daya kecuali Allah menguatkan. Makhluk itu tidak punya kecuali Allah yang menitipkan. Makhluk itu bodoh kecuali Allah yang ngajarin. Yang kita punya cuma dosa. 6. Apa? Oh iya, saya kan senamnya sampai makan delima. Yang kelima apa?
Ya apa delima? Nah, ucapkanlah kebenaran sekalipun pahit. Gini, menyampaikan kebenaran sekalipun pahit itu tentu saja proporsional, karena setiap tempat, setiap suasana itu ada sikap yang tepat. Jadi tetap harus bijaksana, jangan jeletat-jeletot wae. Ya, ini kebenaran. Faktanya kulit kamu hitam. Enggak ada keperluan ya. Ya, pernah dulu waktu ceramah di sebuah tempat, ada yang ngacung, "Ustadz, ya Bu, maaf ya Ustadz, saya lihat Ustadz di TV itu tinggi, besar, aslinya pendek, hitam gitu." Ini kebenaran ini. Dia tidak salah ngomongnya, cuman tidak pada tempatnya. Hadirin, saya juga sudah tahu keadaan saya ya, tapi udah nggak perlu ngomong gitu, udah nggak perlu, saya nggak perlu dikasih tahu. Swing tuh ada. Hadirin sekalian, jadi yang namanya kebenaran itu bukan semata-mata kebenaran versi kita ya, tapi kebenaran itu ada niatnya benar, caranya benar, perkataannya benar. Sekarang omongannya benar, tapi niatnya tidak benar, caranya tidak benar, itu juga hasilnya tidak benar. Jadi tidak bisa emosional di dalam menyikapi, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Misalkan di kantor, kita harus berkata jujur, resikonya kita akan dipecat. Ngomong saja yang jujur. Wah, tapi saya dipecat ya boleh jadi Allah memecat dari sana karena akan mengganti dengan pekerjaan yang lebih berkah. Suami berkata kebenaran, istri marah. Misalkan, "Bu, terus terang, sebetulnya saya sudah punya lagi, Bu. Ini motor baru saya beli." Memangnya apalagi maksudnya yang punya lagi, punya motor ini udah curiga wae keset. Ini melongo. Memang ada dulu yang mengatakan kebenaran tapi ujungnya pahit, tapi tenang, yaitu yang nikah itu. Sudah nikah istrinya protes, "Tahu kamu tidak punya apa-apa kayak gini, saya nggak mau nikah sama kamu. Kenapa kamu nggak terus terang?" Kata, "Siapa saya tidak terus terang? Saya kan sebelum nikah sudah mengatakan padamu, aku tidak punya apa-apa dalam hidup ini selain hanya engkau." Oh, so sweet gitu. Dia yang salah persepsi. Hadirin, bicara tetap benar ya. Dimarah orang itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan dilaknat oleh Allah. Yang ketujuh, berapa? 6. Nah, bagaimana? Senang. Jangan takut orang yang mencela di dalam dakwah. Gini hadirin, ada solih, ada muslih. Orang solih itu orang yang sibuk memperbaiki diri, bagus. Orang-orang juga pada senang. Tapi kalau sudah muslih, orang memperbaiki diri dan ngajak orang jadi baik, ini udah pasti ada lawannya. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi, baik akhlaknya, semua orang mengakui, tidak ada yang terganggu. Tetapi ketika ngajak orang jadi baik, ngajak orang bertauhid, mulai dimusuhi, mulai diboikot, mulai dihina, dicaci, bahkan diperangi. Itu sudah sunnatullah. Jadi kalau ada orang yang mau jadi baik dan ngajak orang baik, harus sudah sangat siap bahwa tidak semua orang akan menerima. Karena memang begitu, para pecinta hal-hal yang kurang baik akan terganggu.
Kita misalkan di kantor ngajak orang jujur, nah orang-orang yang tidak jujur di kantor tuh merasa terganggu, maka dia akan tidak suka. Dan tetap dalam dakwah dihina, dicaci, itu mah sudah biasa hadirin. Yang ke berapa? Nah ini yang ketujuh sangat penting. Baju apa? Jangan meminta-minta apapun kepada orang. Ini gini hadirin, kalau kita sudah tangannya begini nih lihat, tangan begini ini langsung menjadi lebih hina kita tuh. Sok bayangkan, misalkan ada seseorang, wah dengan seragam keren, sini tanda jasa, di sini tanda terima, sini pangkat, sini borgol, sini pistol, sini jengkol, langsung hancur wibawanya. Benar? Nggak ada cerita orang minta-minta jadi mulia. Punten ya, guru saya juga ini mewanti-wanti, jangankan minta-minta di lisan, minta-minta di hati, ngarap-ngarap dikasih orang, jangan. Putuskan harapan dari makhluk, minta cuma ke Allah, karena cuma Allah pemilik segala-galanya dan pemberi segala sesuatu. Oh ini gimana bisa ngebangun masjid begini? Tidak minta-minta, tapi memberitahu ya. Nih asli hadirin, nih ada pembangunan masjid, ngebangun rumah Allah, kami memberitahu ladang amal ini. Yang beruntung adalah yang ditakdirkan oleh Allah jadi jalan terwujudnya rumahnya. Mau wakaf silakan, nggak wakaf nggak apa-apa, setiap perbuatan kembali kepada masing-masing. Saya dengan teman-teman panitia hanya ngasih tahu saja, memberi informasi dan memberi kesempatan, bukan meminta-minta. Beres nih masjid ya, betul tidak? Ini boleh juga nih kalau baik, kalau manfaat ditiru oleh para pembangunan masjid. Kami memberi kesempatan, awas ya kalau nggak ngasih pelit lu, itu nggak bagus. Itu tetap dengan ancaman. Jangan minta-minta hadirin. Jaga izzah, kehormatan diri kita. Bahkan kalau sedang antri makan di ondangan, jangan ngebidik makanan yang mau diambil dari jauh. Misalkan ada dada mentok, nyoy, ayam nih, tiba-tiba diambil oleh yang di depan kita, jadi emosi. Padahal sama-sama nggak bayar ya kan? Ngebidik lagi, paha ayam diambil, kita ke bagian ceker, jadi dendam sama tamu yang di depan kita. Sama-sama undangan. Nah, kalau ada pembagian makanan dan kita mampu beli, jangan antri. Biar ini makanan untuk yang tidak mampu. Yang tidak mampu, jangan sampai yang mampu ikut balap antri ke sana. Jaga izah diri kita, ya. Siapa yang mau buku gratis, bagi yang tidak mampu silahkan gratis. Dan kita mampu, jangan ngacung, nanti ditakdirkan tidak mampu betulan. Jangan. Kalau kita sanggup, lakukan, bayar sendiri. BM bayar masing-masing. Naik angkot, pura-pura sakunya jebol, tadi duitnya sampai ke sela-sela kaki dicari. Karena teman kita rada kaya, modus ya, modus. Ini pengen dibayarin oleh teman. Aib kalau kita sanggup bayar, nanti ada lagi rezeki. Harga diri. Makan pengen ditraktir. Gimana tadi kartu kreditnya? Ada, padahal nggak pernah punya kartu selain KTP ya. Modus, nggak boleh modus-modusan gitu.
termasuk ke toilet. Lebih mengerikan lagi, WC umum pas yang jaganya ngantuk, belicet, 2.000 hutang, ada bisa muntaber di jalan. Oh, jangan ngambil hak orang, hadirin. Ya, tapi kan kalau dari tiap orang 3.000, sekarang ada 1.000 orang, dia dapat 3 juta. Ih, bukan urusan kita, itu mah urusan rezeki dia. Urusan kita itu ditunaikan enggak? Saudara sudah ngedrop di sana, sudah pakai air, menemenuhin safety tank, ngebauin, ngebalicet. Kenapa ketawanya menjiwa ya? Sepertinya ini Ahmad, tahu Ahmad ahli modus. Kenapa saya ngomong begini? Karena setannya sama yang ngebisikannya, ngabalicet gitu. Hadirin, jangan ya, jangan suka kelihatan ngarep-ngarep dibelas kasihani. Jangan, ajeg, jaga kehormatan. Asli ini hadirin. Kenapa begitu? Karena Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah yang nyukupin. Kita sekarang nggak dikasih gak apa-apa, nanti ada waktunya Allah ngasih dengan caranya sendiri, dari tempat yang tidak diduga, tidak disangka. Jaga izah kita, termasuk kerja nih ya, ngerjain segini, ingin segitu, padahal dia tahu mengerjakannya segini. Nah ini dia hutang nih. Misalkan kerja kita layaknya dibayarnya hanya 50.000 ya, tapi kita menikmati 100.000 yang sebetulnya nggak ada kaitan dengan keahlian kita, tetesan keringat kita. Nerima 100 gak barokah nih. Kalau kita yang ngarep-ngarep ngakalin, tapi kalau kita nggak ngarep-ngarep, terus memang ada yang ngasih hadiah, nah itu Allah yang ngasih. Kemarin ada ibu-ibu, kami ngajar ngaji, bener-bener nggak ngarep apa-apa. Tapi saya dikasih. Oh, kalau nggak ngarep-ngarep dikasih berarti Allah yang ngasih. Terima, pakai apa saja untuk kebaikan, ya. Kan, oh jangan, nanti saya merusak. Nah, malah jadi ria lagi, ingin kelihatan ikhlas. Saya tuh ikhlas, tapi nyeri hati, loh, itu jadi. Nah, ada. 1, 2. Jangan 1 sapu 2 kuda. Maksud saya apa itu wasiatnya? Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. 1, nggak usah disebutin sapunya. 1, cintai orang miskin dan bergaul dekat dengannya. 2, dan jangan melihat ke atas ya. 3, sambungkan silaturahim walaupun dengan orang yang bersikap kasar kepadamu. 4, katakan perbanyak la haula wala quwata illa billah. 5, ya sampaikan kebenaran walaupun pahit. 6, ya jangan takut celaan orang-orang mencela dalam dakwah. Gak apa-apa. Yang 7, ya jangan minta-minta kepada siapapun, ke Allah. Gimana kalau saya minta tolong? Paling tinggi di lisan ya. Misalkan kita kepepet tidak punya uang, saya kehabisan uang untuk ongkos, bisakah saya meminjam? Mulut ke orang, hati ke Allah. Aduh maaf ya, gak bisa nih. Nah kalau sakit hati berarti hati kita ke dia. Kalau hati ke Allah berarti Allah belum menggerakkan dia jadi jalan rezeki. Apa-apa. Nanti bisa saya minta bantuan, anak saya sedang kesulitan pergi ke sekolah. Enggak, saya gak bisa bantu nih. Gak apa-apa. Kalau dendam, sakit hati berarti hati kita nyantel sama dia. Kalau hatinya nyantel ke Allah, tidak akan terluka karena tahu Allah yang menggerakkan. Terima kasih sahabatku sekalian.
Sekali lagi pengumuman ya. Ini penting berkaitan dengan 212 reuni di Jakarta. Jadi Darut Tauhid ini jauh sebelum ada acara reuni itu sudah mengambil keputusan akan mengadakan milad pada tanggal 2 Desember. Jauh sebelum ada rencana reuni di Jakarta. Jadi kita melakukan persiapan-persiapan. Nah, jadinya memang kami tidak berangkat ke Jakarta diantaranya itu, karena ada kegiatan syukuran juga. Adapun reuni mudah-mudahan lancar, tidak ada salah niat dan tidak ada salah sikap, sehingga menjadi bagian dari keindahan dakwah. Ya, akan kurang baik kalau ada niat dan sikap yang kurang baik. Kita doakan supaya semuanya baik-baik aja. Ya, begitu. Dan acara Milad Darut Tauhid ini diadakan hari puncaknya hari Ahad, sholat subuh berjamaah dulu, mau di Masjid Darut Tauhid, mau di UPI, lalu berkumpulnya di UPI. Nah, tuan rumahnya kita meminjam fasilitas Universitas Pendidikan Indonesia. Hubungan dengan rektornya sangat baik, dengan keluarga besar. Jadi nanti kita gerak jalannya juga tidak seperti dulu yang menggunakan jalan. Kami khawatir jalan jadi macet, jadi kita gerak jalannya di dalam kampus UPI, tapi ya sudah cukup untuk gerak jalan. Karena yang paling penting kan jalannya, bukan hanya tempatnya saja ya. Lalu masuk ke gimnasium. Nah, di sanalah acara puncaknya. Apa kaitan gimnasium dengan gimnastian? Kaitannya gimnasnya sama ya. Yang satu pakai cium, yang satu pakai tiara. Udah nggak usah dibahas ah. Apakah keturunan gimnasium? Bukan, gimnastian itu dari gimnastiar ya. Ini jadi seperti di Mekah ada hotel kan persis di depan Baitul Mekah. Bukan sebelah Zam-Zam itu ada Hotel Hilton dan ada satu lagi hotel paling bagus namanya Hotel Darut Tauhid. Orang-orang diam-diam aja ada Hotel Darut Tauhid di sini. Saya tuh nggak suka lah nyebut-nyebut Hotel Darut Tauhid itu ya. Karena bukan punya saya. Waduh, tapi nada bukan punya ya. Jadi tenang, nggak disebut-sebut. Nah, hadirin, di gimnasium itu nanti ada acaranya sangat sederhana. Ngaji nanti sama-sama ya. Lalu ada dialog dengan para guru-guru yang Masya Allah lah ya. Jadi inspirasi. Di samping juga kita dengar tausiah dari Guru AA Kiai Miftah Farid dan Kiai Saiful Islam Barok. Jadi jangan menganggap wah ini milad gegap, enggak gegap, enggak. Biasa weh. Paling ada puisi. Temanya adalah terima kasihku guru. Yang sudah akan ikut ini 6.000 orang. Jadi tinggal 4.000 lagi. Bagi yang mau ikutan silakan. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi enggak nih? Oh, ini dengar nih ya, nomor teleponnya. Jadi infaknya Rp50.000, nanti dikembalikan dalam bentuk tisrit. Oh ya, kaos ya enggak? Apa aja? Tisrit, tisir, baju kaos, ikat kepala. Jadi kan suka ada yang pening gitu, jadi diikat. Kemudian kalender. Nah, ini awet ya. Ini awet buat 1 tahun insya Allah. Kan ada suami yang ayo kamu makan cepet habis sekali, kasih belanja segini habis, yang awet atuh. Nah, di meja makan teh simpen aja kalender. Oh, dah setahunan Pak. Nah, ini hari Ahadnya. Alhamdulillah banyak yang ngasih harga pintu door prize ya. Banyak. Kemarin ada dari Pak Kapolres ngasih sepeda 5, ada yang macam-macam. Sekarang ada yang ngasih motor
Ada yang ngasih umroh juga sudah mulai banyak yang ngasih. Tapi saya tidak mengiming-imingi ya, cuma hanya tahu aja lah gitu ya, informasi. Kemudian ya itu hari Ahad. Ayo silakan hubungi teleponnya 0878 530 530 28 0878 530 530 28. Ulangi 0878 530 530 28. Pak atau Bu Rosi ini? Rosi ya. Bisa telepon, SMS, WhatsApp, Telegram. Nah, bagi teman-teman yang mau ini mabit, insya Allah pada malam Ahadnya ya, malam Ahadnya akan ada di sini mulai maghrib sampai jam 6 pagi. Jadi udah datang dari Sabtu maghrib akan ada temanya pendidikan ala Nabi di era generasi millennials. Oh iya, rumit pisan nih. Pendidikan bahasa Indonesia ala Nabi di eraan generasi milenial. Penyajinya adalah satu Ustadz Kiai Haji Deden. Nah ini Kiai Deden ini yang bisa baca Quran, hafal Quran dengan cepat, baik, indah. Kemudian Ustadz Roni Abdul Fatah, Ustadz Maulana Yusuf, mantu ya. Dan Ustadz Ahmad Komarudin, Ustadz yang suka ngimamin. Jadi sebagai pelengkap Abdullah Gimnastiar. Asli saya minder ini pada hafal Quran semua. Saya bagian nyuruh orang ngapalin Qurannya. Jadi kebagian pahalanya ya. Itu dari malam Ahadnya. Wah, saya nggak kuat nih, pengen sedekah buat makanan yang menghafal Quran dan sebagainya. Sok atuh. Ya, sok. Saya beri kesempatan. Nih, bagi yang nggak kuat ingin berpartisipasi, kan bakal ribuan orang. Saya ingin untuk minumnya, makannya, kan ada orang yang suka nggak kuat gitu. Kita kan suka nggak kuat pengen makan. Ini nggak kuat pengen ngasih makan. Beda makom memang ya, nggak apa-apa hadirin. Mau tahu nih nomor rekeningnya? Ini bukan hanya dihafal ya, bukan hanya dicatat, tapi ditransfer ya. BNI Syariah 8.000, coba itu gampang. 8.000 strip 1.800 strip 17. Coba kalikan. 8.000 1.800 17 itu BNI Syariah, semuanya atas nama Darut Tauhid. Di Darut Tauhid tidak ada nama orang ya, tidak ada nama pribadi. Rekening kalau pakai nama pribadi tidak boleh, tidak ada. Kalau ada rekening dengan nama Abdullah Gilmas, tipu-tipu, tidak mungkin. Semuanya harus profesional. BNI Syariah 8.000 1.817 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Demikian. Dan ada BJB. Ini terhadap ini nomornya, nomor kekuatan daya tulisan ya. 0075 46 1607 100. Terima kasih sahabatku sekalian, itu saja yang dapat disampaikan. Ada waktu buat teleponan? Ada yang mau telepon kah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Ndud dia. Apa kabar Ndud?
Halo, Dut, kenapa diam? Alhamdulillah. Gimana udah di rumah sakit dua-duanya kemarin kakak beradik ini? Teh Iso tuh di operasi apanya keluar batu sebanyak itu? Dari kandung kemihnya ya. Berapa banyak batunya itu? 4 ya. Mungkin karena berbaring sangat lama. Jadi berapa tahun Teh Iso berbaringnya tuh? Ya ini kakak beradik yang oleh Allah diberikan perlindungan dalam bentuk lumpuh. Sudah berapa tahun Teh ini berbaringnya? 37 tahun berbaring. Kemarin dioperasi dan batu-batu banyak dari kandung kemihnya, Masya Allah. Ya semuanya dari Allah. Kami cuman jalan aja. Nuhun ya Ndud ya, sing istiqomah doakan kami Ndud. Salam ke Teh Iso. Ndud ini sahabat. Beliau kakak beradik lumpuh. Ibu sudah meninggal, bapaknya baru meninggal kemarin. Sudah 37 tahun berbaring. Kakaknya kemarin sakit juga, dua-duanya baru kembali dari rumah sakit. Ndud ini kejang-kejang. Kalau kakaknya ada di kandung kemihnya sudah dioperasi. Tidak bisa membayangkan betapa ya luar biasa berbaring 37 tahun. Kita berbaring sehari semalam saja sudah tidak enak badan. Ya semoga Allah mengganti semua kesenangan dunia yang diambil dan jadi kebahagiaan di akhirat yang kekal. Ndud hampir tiap hari ngontak AA ya, jadi AA selalu bisa terbantu untuk membayangkan situasi. Terima kasih Ndud. Ya, penelpon selanjutnya. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mohon doanya. Kalau canceling masih berjalan, Pak? Masih Ibu. DT peduli ini dengan cancelingnya masih Ibu. Iya, kalau Allah izinkan besok Ibu menghadirkan. Ini tak ada canceling. Oh bagus Bu, Iya. dibawa tuh cancelingnya. Nantinya dikemanain ya? Nanti ada tempat pengumpulan DT peduli. Insya Allah tuh akan disiapkan. Terima kasih nih Bu udah mengingatkan kepada yang tertitipi canceling. Kita kan ada canceling kecil itu, silakan diisi dengan maksimal dan dibawa ya. Insya Allah nanti. Ini saya mungkin isinya nggak banyak ya, karena ya yang masuknya jujur aja kan uangnya recehan, bukan uang besar gitu yang dimasukin. Kalau uang besar nggak masuk Bu ke sana Bu, yang ini lubangnya kecil Bu. Jadi. Ibu lama nggak ke DT, biasanya disalurkan di sini kalau udah ada gitu ya. Tapi ini kebetulan besok insya Allah kalau ibunya sehat, Allah izinkan mau datang. Ibu dari mana? Gitu. Halo, Pak? Ibu teh dari mana? Dari Sumedang kan? Oh, ya. Terima kasih Bu. Iya, Sama mudah-mudahan siapa? Allah izinkan besok bisa hadir ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jamaah satu ya. Sini ada lagi satu terakhir.
Kembali kami undang Anda Ya, sahabat MK di 022-201-7076. Sekali lagi 022-201-7076. Kita masih menantikan AA berkaitan dengan interaksi di pagi hari ini ya. Ada lagi enggak? Baik, kami masih menantikan AA Oh ya interaksi udah tuh, berikutnya. nggak apa-apa. Terima kasih sahabat sekalian. Di dalam dakwah ini sangat luas medan dakwah ini, ya. Jangan disempitkan dengan hanya satu kegiatan saja, sehingga kalau tidak ikut kegiatan itu seakan-akan jadi beda. Nggak boleh begitu. Kita harus pahami dunia dakwah di Indonesia itu luas sekali dan sangat beragam. Jadi silakan berdakwah, ambil bagian masing-masing. Tidak ikut dalam satu kelompok tidak jadi masalah. Maksudnya tidak harus semua orang satu kelompok. Tiap orang punya rencana dakwah masing-masing. Hargai keberagaman dakwah ini, ya. Jangan sampai kalau tidak masuk dalam satu kegiatan dakwah seakan-akan dia tidak ikut serta dalam kegiatan Islam. Tidak boleh begitu. Agama Islam itu agama rahmatan lil alamin dan sangat luas. Mudah-mudahan semakin bijaksana menyikapi perbedaan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang ingin membaca Quran, tasmi Quran hari ini di Darut Tauhid ada, ya. Sudah mulai dilaksanakan sampai besok. Silakan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020. Program keahlian akuntansi untuk putri dan teknik komputer jaringan untuk putra. Program unggulan, hafalan Quran minimal 3 juz, pendidikan karakter baku, baik dan kuat, dan ekstrakurikuler seperti berkuda dan memanah. Pendaftaran mulai 1 November 2018. SMK Darut Tauhid Boarding School, bertauhid, berprestasi, dan mandiri. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020. Program keahlian akuntansi untuk putri dan teknik komputer jaringan untuk putra. Program unggulan, hafalan Quran minimal 3 juz, pendidikan karakter baku, baik dan kuat, dan ekstrakurikuler seperti berkuda dan memanah. Pendaftaran mulai 1 November 2018. SMK Darut Tauhid Boarding School, bertauhid, berprestasi, dan mandiri. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020. Program keahlian akuntansi untuk putri dan teknik komputer